Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan kita berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami bersyukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan terlebih lagi dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya Pendeta Iren bersama dengan saudara saya Ibu Rasmita Tarigan secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dengan tema bukti kesaksian roh yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 16. Roma pasal yang ke-8 ayat 16, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan tadi kita akan menggali firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Dalam ayat ini dituliskan dua kata roh, yaitu roh itu dan roh kita. Apa maksudnya? Coba kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, kata roh yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar yang mengarah kepada pengertian Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang menuntun kita untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, kata roh yang dituliskan yaitu roh kita. Roh kita adalah roh manusia kita yang cenderung mengarahkan kita untuk hidup menurut keinginan kita sendiri. Lalu apa maksudnya ketika dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita? Kita harus tahu bahwa ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita supaya kita dapat mematikan segala dorongan yang datang dari keinginan roh kita manusia yang mengarah pada keinginan untuk melakukan dosa. Apakah dengan kata lain, ketika kita telah menerima karunia Roh Kudus dalam diri kita, maka kita seharusnya dapat menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan lagi kehendak kita manusia? Itu benar. Ini yang dimaksudkan dengan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang pertama, Roh Kuduslah yang meyakinkan kita bahwa melalui Yesus Kristus kita diangkat atau kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita agar kita dapat hidup dalam kebenaran Allah, dan hal itu terlihat nyata dalam tindakan kita setiap hari. Perbuatan yang bagaimanakah yang memberi tanda atau bukti bahwa Roh Kudus bekerja dan mengendalikan seluruh hidup kita? Untuk ini kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana dituliskan tentang buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau seseorang memiliki hal-hal ini dalam hidupnya, yaitu buah roh, maka ia memiliki bukti bahwa Roh Kudus berdiam dalam hidupnya. Sebaliknya, jika dalam hidup kita tidak terlihat buah roh, maka jelas bahwa tidak ada kesaksian bahwa Roh Kudus berdiam dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jadi benar ya, bahwa setiap hari kita harus memberi hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus agar kita dapat menyaksikan kepada dunia bahwa Roh Kudus ada pada saya
dan hal itu terlihat dari buah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Setiap hari menyediakan waktu untuk diperlengkapi dengan firman Allah dan menyerahkan hidup sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus agar firman Allah yang kita renungkan dapat dilakukan dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa tekun dalam membaca firman Tuhan dan berdoa, agar kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.